Iya, masih di dialog inspiratif, masih bersama dengan Kak Amel dari Indah Ngapa. Nah, ini kan tadi juga Stepan ada nanyain momennya penjualan agak turun itu kan pada saat COVID. Nah, itu kan sebenarnya semua usaha juga gitu ya Kak ya. Tapi bagaimana Indah Ngapa ini bisa bertahan? Waktu itu sih kita sempat ya 1 bulan vakum, kita nggak tahu mau ngapain karena kan biasanya pamerannya tuh offline. Kalau nggak kita penjualannya ketemu nih customer ke pembeli, aku ketemu customer langsung. Akhirnya di situ titik balik yang tadinya aku nggak punya WhatsApp bisnis, nah itu install ke WhatsApp bisnis. Kemudian barang-barang yang tadinya udah laku tuh udah langsung diposting aja, sold. Jadi orang tahu, oh ini ada aktivitas kehidupan kayak gitu walaupun COVID. Kemudian kita juga Instagram yang tadinya nggak aktif itu kita aktifkan. Nah dari situ titik balik ketika masa-masa turun tadi tuh yang orang mulai, oh ya Indah Ngapang itu eksis. Terus dibantu juga sih sama pemerintah kan waktu itu wajib nih untuk beli produk UMKM supaya UMKM tetap hidup, tetap bisa beraktivitas. Jadi akhirnya support dari pemerintah daerah dan juga Bang Kalteng waktu itu yang membeli produk, akhirnya kita tetap bisa eksis kayak gitu. Berarti kunci salah satu pemasarannya ada di teknologi ya gitu. Berarti pemasarannya sudah kemana aja nih, sejauh mana nih untuk Indah Ngapang Galeri sendiri? Kalau pemasaran kita regional Kalimantan udah pasti. Terus dari Sabang sampai Merauke pun kita sudah punya pasar. Nah pasar di luar negeri pun kita sudah lumayan sih. Walaupun mungkin nggak besar-besar banget, tapi ada beberapa customer yang dari Inggris sering beli, kemudian dari Prancis, terus juga dari Belanda. Terus kita juga ikut pameran di Cina, kemudian di Jepang, di Turki. Nah yang sekarang lagi proses nih penjajakan dengan Chile. Jadi kita dibantu sama ITPC, itu International Trade Promotion Center dari Santiago, Chile untuk ekspor ke Chile. Ini dalam proses penjajakan. Jadi semoga tahun ini bisa selesai dan kita bisa ekspor. Nah, kalau di luar negeri itu orang-orang lebih sukanya dengan produk yang kayak gimana? Atau jenisnya apa gitu mungkin? Mereka sih lebih suka yang dibeli itu rata-rata tuh dompet nggak kayak kita kan biasanya banyak nih partisi-partisinya, tapi kalau luar negeri tuh lebih yang simple aja tapi fungsional kayak gitu. Terakhir juga nggak terakhir sih, G20 kemarin itu dari Amerika tuh order itu tempat kayak map kayak gitu tipis kayak gitu. Jadi mungkin fungsionalnya lebih ke untuk berkas dan juga iPad kayak gitu. Lebih kayak untuk kerja ya. Iya, simple. Kalau kita lebih untuk jalan. Ya, kalau orang Indonesia kan harus banyak partisinya biar kelihatan banyak kartunya gitu loh. Benar. Ternyata artinya kartu main semua ya. Karena kan kalau orang luar kan terbiasa cashless gitu mungkin kali ya. Nah kalau ngelihat ini kan juga sudah sampai ke luar negeri, berarti udah bisa ada potensi untuk diekspor. Bisa nggak Kak ceritain gimana sih untuk bisa jadi motivasi juga untuk UMKM lain untuk bisa, ini penjualannya nggak cukup harus di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah atau di provinsi lain, cuma di Indonesia aja lewat online shop gitu ya, tetapi ini bisa go ekspor gitu. Nah ini apa yang harus dipersiapkan gitu? Yang pasti sebagai UMKM itu kita jangan pernah minder atau berkecil hati, karena sebenarnya ketika ikut pameran nih di luar Palangkaraya itu saya sendiri pribadi lihat sebenarnya produk Kalimantan Tengah itu bagus banget. Cuma kadang packagingnya kita aja yang kalah, sama kita kadang nggak bisa menjelaskan kenapa sih produk ini nih punya nilai ekonomi bagus, kenapa kita angkat kearifan lokal. Nah, lebih kepada cara kita bercerita, lebih kepada packagingnya. Jadi bagusnya itu kalau kita mau ekspor, kita menguasai dulu produk kita, kemudian kita juga memberikan tampilan yang berbeda. Kita punya inovasi yang berbeda dari orang lain. Kalau sama itu kan orang udah bosan, tapi kalau kita berbeda, orang ngeliat, oh dia tampil berbeda, lebih ke situ. Dan kita bisa mengakomodir keinginan dari customer. Misalnya customer mau apa, ya kita bikin aja dulu, coba, jangan bilang nggak bisa dulu kayak gitu. Ya karena kan siapa tahu nih Kak Amel ada juga yang mungkin pengen tertarik untuk menggeluti rotan ini sebagai salah satu komoditi usaha mereka. Awal atau tipsnya apa nih untuk mulai
seperti Kak Amel gitu? Aku sih mau curi ilmunya sebenarnya. Oh iya. Cukup di bidang yang satu aja ya. Jangan merembet-rembet yang lain. Ya ini kan mewakili pertanyaan banyak Karena dia netizen. susah ya, di bidang satu ini aja aku harus kayak ke asistennya dulu segala macam untuk mencari dia gitu. Oh, iya. Ada tips nggak? Kak? Siapa tahu nih yang nonton hari ini Selamat Pagi Borneo gitu sambil ngopi gitu. Oh kayaknya lihat kesuksesan Kak Amel ini menular nih harusnya ke aku gitu. Pengen memulai apa sih yang perlu dipersiapkan dari awal untuk memulai bisnis, terutama untuk di bagian rotan. Kalau pengalaman aku sih, kalau bisnis itu jangan terlalu banyak mikir, jalan aja dulu. Nanti kita akan dapat apa insight-insight ketika kita jalan, kita akan ketemu banyak teman-teman lain pelaku usaha. Yang pasti kita jangan pernah berada di luar komunitas. Ketika kita sudah memutuskan bisnis, kita harus cari nih komunitas bisnis yang emang bagus, yang bisa membangun kita. Jangan masuk komunitas bisnis yang kayaknya tuh nggak ada, bukan di bidang kita kayak gitu loh. Kalau kita mau mempertajam bisnis kita, masuk di bidang bisnis kita kayak gitu. Karena nanti kita masuk di bisnis yang semuanya ada tuh, kadang-kadang kita jadi kayak nggak jelas gitu visi misinya. Gambling gitu ya. Gambling. Tapi kalau kita udah tahu nih fokus kita mau bisnis ini, ya udah kita cari bisnis yang emang sevisi semisi sama kita, arahnya sama. Nah jadi kita terarah nih, nanti kita punya sudah role modelnya mau seperti ini kayak gitu. Tuh udah minta boleh, yang penting nggak usah banyak mikir. Jalan aja dulu. Iya, emang mikir, tapi jangan ditangkap semua gitu ya. Ya setuju, tapi itu setuju. Namanya kan ada identitas ya Kak Amel ya, supaya orang tuh kenalnya apa sih gitu. Ini mau rotan ada Mas Stepan, mau custom ada Mas Stepan, semuanya Mas Stepan gitu. Karena aku toko Sabaguna. Ya. Kalau gak ada ya. Nah, kalau berkaitan dengan sistem IT digital itu tadi, kalau melihat bagaimana dampaknya dan juga sejauh ini teman-teman UMKM yang lain tuh udah ikut go digital juga nggak sih gitu? Kalau dari pandangan Kak Amel gitu. Untuk teman-teman ya maksudnya ya. Kalau di awal-awal dulu tuh enggak, tapi kalau sekarang sudah banyak yang memang sudah digital banget gitu, melek digital, karena mereka kayaknya juga kalau nggak pakai penjualan digital kalah bersaing di pasar UMKM saat ini. Karena kalau kita cuman manfaatin pasar offline sekarang kan nggak terlalu rame, sepi kayak gitu. Tapi kalau online, namanya juga orang sekarang kan mager tuh, malas gerak, dia maunya di kasur tapi dia shopping, nah kayak gitu. Jadi teman-teman UMKM sekarang sih lumayan bagus untuk digitalnya. Berarti selain di WhatsApp, kemudian di Instagram, ada di mana aja kalau kita pengen dapetin semua produk-produknya? Ada di toko Orange. Ada toko Orange. Benar, ada di toko Orange. Jadi, tapi cuman bedanya kalau punya orang tuh toko Orange uploadnya rutin ya. Kalau kita enggak, karena kan produk kita tuh cepet habis. Jadi biasanya kita upload di Shopee kalau ada permintaan dari pembeli, tolong dong saya mau beli produk ini tapi uploadnya di Shopee. Takutnya ketika kami upload di Shopee barangnya nggak ada, itu kami dapat peringatan dari Shopee, tolong ini produknya diisi. Gimana mau ngisi, lagi dijahit kayak gitu loh. Iya. Jadi ada in stock dulu, baru kemudian Di-upload kalau ada di-upload permintaan sudah dari permintaan. customer. Jadi kalau by request ya. Ya, by request. Karena dan juga kalau misalnya kita nguploadin kalau stoknya juga udah sold duluan pada saat orang beli offline kan jadi agak susah juga. Iya. Betul. Karena beberapa kali sih Shopee nyuruh ngisi. Kita mau tapi nggak ada gitu loh, lagi nggak ada barang. Karena kan kejar-kejaran juga ya Kak sama offline ya. Siapa tahu baru mau di-upload udah Iya. dibeli duluan. Ya, seringnya kayak gitu sih. Nah, kalau di Inang Apang kan lebih banyak kayak koleksi untuk ada yang request order, ada yang tas. Tapi kalau dengan penjualan kayak untuk sepatu, sendal, heels itu seberapa banyak minatnya dari pecinta Inang Apang? Mungkin antara 10 sampai 20% dari penjualan harian. Jadi pasti ada, cuman kadang-kadang tuh karena kan sepatu tuh harus ngukur kaki ya, jadi mereka harus ke galeri. Kalau tas kan nggak perlu datang pun bisa. Nah, lebih ke situ sih kalau kayak sepatu atau alas kaki itu. Nah, kalau ini ukurannya ukuran apa? Indo atau ukuran normal atau gimana? Beda-beda sih kita. Kita coba ya. Iya. Keren ya. Coba dong, ini dicopot, kamu coba dimasukin ke kaki. Coba ya. Iya. Iya. Ukurannya ada yang Indo, ada yang lokal juga. Kayaknya ini 36. Ini 36.
Oke. Oh ya. Kakimu gede, Nov. 37 ya. Ya. Aku 37 ini. Berarti ini yang lokal ukurannya. Ya, ini Oke. ini ukuran lokal. Aku ini aja, nah coba ini aja, Oke. coba ini aja. Tapi aku pegang ini. Ini yang sesuai dengan topik kita hari ini, bagaimana inovasi ya tadi Kak ya. Kalau dari awalnya yang diproduksi itu cuma tas aja, tas ransel, sekarang merambah ke ada clutch juga, aku lihat di situ ya, ada gantungan kunci, bahkan sampai merambah ke alas kaki. Iya, betul. Tuh. Tuh. Kan cantik tuh. Harusnya kan fashion show di depan situ. Iya. Nanti Pakai ya. baju Mas Stephen ya. Iya. Ini oke. Keren loh, Kak. Pemirsa. Keren banget, keren banget. Ini juga apakah dimulai dari permintaan klien yang Kak dibikin dong versi alas kakinya, atau memang kepikiran aja berkaitan karena harus berinovasi gitu awalnya? Kalau yang ini khusus dari permintaan customer awalnya. Jadi tadinya kan kita bikin model yang biasa menurut kita, yang kita udah desain, tapi pembeli ternyata tolong dong bikinkan kayak gini. Nah makanya muncul yang ini baru sebulan nggak nyampe malah datangnya. Ini kan kayak tipe-tipe kayak lovers gitu kan, sekali masuk jadi praktis Iya. gitu. Kalau yang model kayak Kan pakai heels tali gitu kan pakai tali ya, ribet Iya. ya. Tapi kalau di galeri koleksinya banyak selain ini. Ada banyak. Curiga aku abis ini kesana. Oke, dengan kalau tas kan kita tadi udah tahu ya, tergantung dengan kesulitan menentukan harganya juga. Tapi kalau dengan kayak sepatu, sendal kayak gini, range-nya dari harga berapa sampai berapa? Kalau untuk sendal itu kayak gini nih harganya 100 ribuan. Oke. Really? Ya. Oh. Terus kalau yang kayak dipakai sama Mbak Novita Iya. nih, nah itu harganya di 3,5. Terus kalau untuk sepatu ini di 4,5. Ini kulit Kak, bukan? Enggak, sintetis. Kalau kulit itu kisaran harga kita dari 600 sampai dengan 850 ribu. Kalau kulit kan semakin lama dia semakin lentur. Iya, semakin Iya. lentur, betul. Wah, kalau bisa dibilang dari segi rate itu sangat bersaing ya dengan produk-produk yang dari olahan konveksi begitu, olahan pabrik gitu ya. Ini menandakan bahwa sebenarnya bisa banget ini. Ini semoga ya nanti bisa jadi banyak gitu, stoknya itu bisa ada di department store gitu kayak. Beberapa udah pernah sih ditawarin, Oh, gitu? tapi kita nggak janji sama departemen store. Tadi kita kewalahan kayak gitu, karena kan kalau kita bikin stok cuma sepatu nanti yang lainnya nggak kebagian rotan kayak gitu loh. Untuk Bener, yang bener. tasnya. Tapi kalau misalnya kita taruh di store-store atau pasar modern seperti itu mereka punya standar juga nggak sih Kak? Iya ada pasti. Mereka pasti akan kurasi produk kita dulu. Kebetulan di Nang Apang tuh udah beberapa. Sekarang tuh kita punya produk di Rupa-Rupa. Rupa-Rupa itu di Alam Sutra, Mall Alam Sutra. Nah itu kita punya produk di situ, kita lolos kurasi. Cuman ya karena kalau kita stok di sana banyak, yang di Palangkaraya yang keteteran. Jadi kita di sana ya secukupnya aja lah display. Paling kan mereka tahu kita di Palangkaraya tuh ada loh punya produk bagus. Gak apa-apa Kak, biar mereka datang ke sini. Kayak gitu. Lebih ke promosi sih Iya, ujungnya. promosi kan. Jadi biar mereka datangnya ke sini ya gitu ya. Ada loh ternyata komoditi dan hasil olahan rotan di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah tuh sebagus ini ya. Gitu. Iya, ini oke Oke loh, menarik loh, dan jadinya sangat rapi sekali. Ini tadi yang mungkin dibilang salah satu ciri khas dari Inang Apang yang finishing. Jadi saudara ini kalau dilihat dari versi aslinya, ini sangat mengkilap. Iya. Ya. kita bisa jadi kayak brand ambassador Iya. gitu ya. Unit is Nanti tinggal di direkam aja gitu. Tapi kan melihat kemudian akhir-akhir ini kan juga rotan kan lagi ngetren-ngetren nih, semua orang kayak kalau kita jalan kemana aja di Kalimantan Tengah nih pada pakai rotan. Iya. Itu, kalau menurut pandangan dari Kak Amel sendiri melihat tren ini gimana sih? Bagus sih trennya, cuman kadang-kadang tuh ada beberapa pelaku usaha baru yang dia ya harganya itu mungkin kadang nggak masuk akal karena lebih kepada dia mau supaya barang dia tuh laku kayak gitu. Nah menurut aku setidaknya kalau dia mau jualan, para pelaku usaha baru mereka survei pasar dulu, kemudian mereka juga edukasi kenapa rotan mahal. Kasihan juga sih sebenarnya dia jualan tapi sebenarnya dia rugi kayak gitu loh, karena dia cuma mau cari pasar. Tapi bagus sih, aku juga suka sih kalau teman-teman banyak yang sudah jualan tas rotan, setidaknya kita ketika ada persaingan di situ juga akan ada kita juga akan berkompetisi menjadi semakin baik kayak gitu loh. Nah, cuman lebih baik kalau teman-teman pelaku usaha baru, tolong juga jangan sampai mereka menjatuhkan harga juga. Kasihan gitu loh sama pelaku usaha yang sudah lama kayak gitu.
Dan kasihan juga sama mereka kalau mereka nanti jualan tas rotan nggak ada untungnya, kasihan kayak gitu. Iya, karena ini kan bahan bakunya udah mahal Ya, juga yang karena yang lumayan. dibeli adalah value dari si rotannya ini, karena kan ini berkaitan dengan kebudayaan kita juga kayak jadi Iya. gitu supaya tetap ada nilainya gitu. Ini kulit masukan asli kita. Kak? Kalau ini sintetis. Sintetis. Tapi kayak asli ya, keren Iya. ya. Iya. Jadi ada grade-grade-nya. Cakep nih buat cowok, oke banget. Enggak, ini ada tali panjangnya nih. Ya, tapi kan buat clutch juga cakep nih. Iya. Iya. Karena kan kalau anak muda sukanya begini ya kayak. Nanti. Tergantung stylenya. Nah ini juga bagus loh pemirsa. Udah Ya lah kalau ampun, ya ampun, kalau ya ampun. perempuan ya begini. Iya, ini juga kan lagi rame-rame juga ya yang kayak begini Ya, gitu. kalau lagi rame salah satu boneka yang bentuknya menurut aku agak serem itu, mending pakai ginian deh. Iya. Ya lebih fungsional. Iya, itu kan udah harganya jutaan, mahal ya. Bukan aku jatuhin brandnya ya, tapi maksudnya itu kita dukung ini gitu loh. Itu ini serem loh boneka itu. Jadi mending Jujur banget pakai ya. ini. Ya, nah tuh. Ini nggak nyampe 5 juta kayaknya kalau segini doang. Enggak aman. Bisa banyak sekarung kayaknya kalau Sekarang 5 juta. dapatnya kalau Mungkin kita boneka viralin itu. ini gitu ya. Nah, penting ini berarti harus ada peran dari generasi muda sendiri dan juga masyarakat untuk memviralkan si rotan ini ya gitu. Supaya bisa seviral boneka itu, kan keren. Ya, oke. Oke, kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita setelah kami suguhkan tayangan berikut ini.